Langsung direkam dari Melis Garden, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Inilah podcast Jangan Pandang Sebelah Mata bersama saya, Jevangga Silalahi, Manager Hits. Seleksi Talent ada juga Bule Real. Ini dia Bule Real ya. Hai, jadi hari ini kita kedatangan satu bintang tamu yang akan mengetuk pintu hati dan juga mata pikiran kalian. Mohon maaf, mengetuk. Iya, mengetuk. Tok tok tok, hei pendosa, sadar lu tobat gitu. Siapa kok? Siapapun yang nonton tayangan ini, karena orang ini adalah orang yang selamat dari maut. Selamat dari maut yang dulunya Pokoknya ini cowok ganteng, Kak. ganteng. Lagi merintis di entertain. Oh. Looknya tinggi, cakep. Pokoknya bikin bergetar rawa-rawa kayak si Hayati. Iya dong ya. Ya udah, kita sambut bintang tamu kita. Ini dia. Gonza. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Ganteng kakak ini ya. Ih, lu mah gak bisa ngeliat laki ngeliatnya ganteng. Sabar. Minum dulu. Minum dulu, baru ya. nyampe. Yuk kita minum dulu yuk. Ini kita lagi di Melis Garden, nongkrong sambil podcast. Aku minumnya seperti biasa, teh tarik Madam Pam. Ini kesukaan aku ya. Kalau Kak Gonza apa? Green tea. Green tea. Matcha green tea. Kalau aku strawberry. Ah? Pink bener. Kesukaan juga. Iya. Makasih. Bukan lu, itu minumannya. Gue kira gue. Minum dong, enak gak? Enak Kak? Enak. Jadi Melis Garden ini kalau selain buat nongkrong bisa juga buat arisan. Benar. Buat podcast syuting kayak gini. Ulang tahun. Ulang tahun. Launching lagu. Launching lagu. Apa kalau ngundang wartawan? Preskon, ya. Pokoknya apapun bisa dilakukan di Melis Garden asal yang berbau positif. Betul sekali ya. Lanjut ke bintang tamu. Nah, jadi Kak Gonza, sebelum kita nanya-nanya nih, sebenarnya kita mau tahu dulu, Kakak jawab dengan cepat ya, nama, Gonzaga. umur, 25. tinggi badan, 180. berat badan, 70. panjang, Apanya? Karirnya maksudnya mau panjang. harapannya. Lu mah Gue mau nanya panjang, netizen aja sama yang lain-lain mikirnya pada jorok-jorok. sama gue. Oke, Kak Gonza udah ngerintis karir di internet Dari berapa tahun lama? 2019. 2019. Baru terbilang masih merintis lah ya. Terakhir project apa? Kemarin di judul Sulus Hati itu berperan sebagai Darto. Dia perannya sebagai orang suruhan. Dan itu ada beberapa episode. Oh, hebat ya. Yeay. Nah, kita balik sebelum karir kamu di dunia entertain nih. Dulu sekolah seperti biasa, terus aktivitas, keluarga, mungkin pacar, itu kegiatannya apa aja sebelum di dunia entertain? Sebelum ngerintis di entertain itu sempat kerja sales di mall di Medan, kan asal dari Medan. Oh, jadi Asal sales. Medan. Dan Di sales. cuman memang karena ngerasa kayak passion dari kecil tuh mama memang udah bawa kayak fashion show, lomba-lomba di gitu. mall-mall ya. Jadi mungkin dari SMA udah mulai ada darah untuk pengen di entertain, cuman memang belum tahu maksudnya itu dimulai arahnya kemana. Oke, mana. Jadi ya udah tamat SMA, itu mama sampai sekarang sih bahkan itu nyuruh kuliah, cuman memang nggak mau. Kenapa nggak mau kuliah? Karena memang Udah nyaman kerja, udah tahu duitnya kerja. Iya sama, saya juga begitu dulu. Malah gue dulu Kak, malah ini jadi PNS di Kalimantan. Serius? Tapi nggak akan diterima lu mah. Coya enak aja. PNS gak ada yang pakai alis. Makanya gue kalau misalkan di Kalimantan jadi PNS mungkin nggak kayak gini penampilan gue. Terus kayak gimana? Ya Oke. Terus mama support banget di dunia entertain. Kalau untuk bapak? sebenarnya mama yang nggak support, papa yang support. Oh, Balikannya. papa yang support, mama nggak support. Mama pengennya kuliah, sampai sekarang bilang kuliah. Oh, mama maunya ke dunia pendidikan. Mungkin karena salah satunya juga karena anak paling kecil kali ya. Jadi alasan mama mungkin bilang nggak support, padahal memang mungkin mama nggak bisa jauh gitu. Kalau papa sebenarnya dibilang support, kayak ya udah kamu anak laki-laki, pilihan kamu sendiri gitu. Apapun yang dilakuin disupport gitu. Nggak hanya aku aja, abang, kakak juga, semua anak-anak. Mohon maaf, kamu terlahir dari keluarga yang berada kah atau keluarga yang biasa-biasa? Biasa atau Jauh dari kata berada sih sebenarnya. Oh, jadi keluarga yang ibaratnya mohon maaf menengah ke bawah. Banyak kejadian sih, mulai dari 2017 yang mama koma. Itu sebenarnya asal
lahir di Medan tapi sebenarnya besarnya di Binjai. Oh, lahir di Medan, Iya, besarnya di kamu Binjai. Ada namanya kota Binjai itu Kak. Itu karena mama koma, sempat stroke, jadi pindah ke Medan. Oh gitu. Tapi mama sekarang gimana? Udah baik. Sudah sembuh, sudah sehat, sudah pulih. Alhamdulillah. Oke. Iya. Apa aja kenapa kalau ngomongin masalah Gue lagi ke distract sama ini ya. apa? Enggak, karena hari ini tuh kita syuting tanggal 22 itu hari ibu. Ya. Kamu mau ini udah apa? Mungkin tayangnya akan lama tapi nggak apa-apa. Untuk hari ini harapan kamu buat mama kamu apa sih? Wah, ngomong mama lagi nih. Nggak apa. Buat mama, makasih selama ini udah support. Walaupun dengan keterbatasan, tapi mama selalu support, bukan hanya mama tapi papa juga. Maaf belum bisa jadi anak terbaik, maaf juga beberapa tahun lalu sempat membuat kecewa sama papa, bahkan sekarang juga mungkin masih buat kecewa. Cuman percaya, anak mana sih yang nggak mau banggain orang tuanya. Itu aja sih. Kekecewaan apa yang kamu ingat beberapa tahun lalu sampai kamu keluar maaf beberapa tahun lalu pernah mengecewakan? Apa yang pernah dilakuin sama seorang Gonza? Kemarin 2021 zamannya Covid Kak. Kan itu udah. Jangan panggil kakak, panggil dede Kak mulu. Ini udah mulai serius. Oh iya. Oke. Lanjut. Udah mulai entertain, cuman masih awal banget, ngerintis banget. Cuman balik lagi kan ke Medan karena Covid. Nah itu sempat kerja pabrik, admin di pabrik. Tapi padahal itu admin itu nggak seberapa gajinya. Cuman di ekspektasi itu harus bisa nyari sampingan gitu kan. Pada akhirnya terjerumus ke judi online. Oh, kamu ikut-ikutan judi? Jadi admin atau Bukan. apa? Enggak, Mainnya yang main. Iya. Lu ngeslot. Enggak, judi bola. Judi bola. Taruhan. Jadi ada namanya kayak main parlay gitu. Judi bola gitu. Nah itu main parlay dengan ekspektasi ya bakal dapat berlebih dari situ. Ternyata sama saja enggak. Awalnya memang kita dikasih menang. Ujung-ujungnya ya udah menangan bahkan modal, bahkan sampai ngutang-ngutang ya alas. Emang lu bangor bocah, udah dibilangin. Kesel banget gue. Bukan emaknya. Oh iya. Sabar. Jiwa mama gue keluar gue. Sabar. Emang nggak ada orang kaya karena judi, Kak. Ingat nggak kata Roma Irama? Nggak ada. Tuh. Judi. Wow. Ya. Jadi kalau orang itu nggak ada kaya karena judi. Kalau orang kaya karena judi nggak ada pengen jadi bandar. Maunya jadi? Ya jadi pemain aja. Jadi pemain aja. Gitu. Berapa lama itu judol? Setahun lebih. Setahun? Ya habis berapa? Ya Allah, lu habis berapa setahun lebih? Gaji habis semua dong, numpang lewat doang? Enggak numpang lewat, kalau numpang lewat masih mending ya. Ini malah dia ngutang-ngutang kan? Berapa total yang lu habisin? Ratusan? Juta? Puluhan sih. Puluhan juta. Ya Allah. Akhirnya yang nutupin orang tua. Sebagian ada orang tua, sebagian juga dari diri sendiri. Tapi setidaknya ya, itu pengalaman hidup ya. Setidaknya dia ada tanggung jawab lah ya. Terus kekecewaan apa lagi yang pernah kamu lakuin? Iya sama, mungkin kayak masih banyak sih Kak. Itu sih yang paling kecewa gitu kan. Padahal itu after saya kejadian besar yang udah Tuhan kasih ke saya. Tapi saya masih melakukan kesalahan itu. Mungkin Tuhan negurkan lagi untuk kedua kalinya. Ya udah, jadi di situ down banget, bahkan semua kekurangan, bahkan sempat mau bunuh diri kemarin tuh. Tapi untungnya ada kakak saya. Kakak saya yang support itu di dalam kamar sampai nangis-nangis lah saya tuh. Kakak saya support hingga pada akhirnya, ayo bisa, fight. Terakhirnya untuk kesekian kalinya tahun lalu balik ke Jakarta dan mulai ngeritis lagi. Itu padahal setelah kejadian. Kejadiannya apa? Jadi kemarin kan setelah selesai yang saya jadi sales itu, kan saya berangkat tuh ke Jakarta. Dan itu pun juga berangkat ke Jakarta dengan dana yang diusahakan papa. Pas-pasan lah ya. Jadi saya ke Jakarta itu 2019. Nah di 2019 itu saya mulai di entertain Kak. Bermodalkan diri aja, nggak ada kenalan siapa-siapa gitu kan. Pede aja dulu ya. Oke. Nah saya tinggal di tempat abang. Kemarin tuh ada abang buka akademi di Lenteng Agung. Saya tinggal di situ. Dan ya hanya dikenalin lokasi-lokasi syutingnya itu di mana aja. Hingga pada akhirnya saya menemukan titik di mana kemarin tuh saya mau ikut di salah satu stasiun TV, itu jadi penonton bayaran.
Oh, anak alay. Oh, anak Kepo Eli. Bener. Terus? Ikut. Sebenarnya itu mau casting di project yang lain di satu stasiun televisi itu. Tapi alhasil disuruh kayak masuk aja kurang nih penonton, nanti dikasih gocap gitu kan. 50.000. Iya, 50.000. Ya udah deh, daripada gak ada kegiatan, gak ada hasil juga, ya udah kami masuk tuh kurang lebih sejam juga. Setelah itu mau pulang, waktu mau pulang disuruh nih masuk untuk project yang kami mau casting. Jadi kami mau casting itu ternyata udah tutup, udah close. Jadi kami kayak, udah jauh-jauh gitu kan Kak. Tapi tutup. Ternyata disuruh panggil gitu, mungkin kalau udah rezeki dari Tuhan gitu kan Kak. Dipanggil lah ya akhirnya. Dipanggil sama, nggak tahu itu agensi atau produksinya langsung, disuruh manggil bahwasannya ada yang cancel, ada yang nggak jadi. Dan main di situ, saya kira tuh sama teman saya itu ada dari Makassar, namanya Riyad. Ya udah deh, sehari doang ini juga nggak apa-apa. Tau-taunya berlanjut sampai 2 minggu, habis itu libur. Nah, waktu libur udah deh, mungkin udah selesai gitu kan Kak. Tau-taunya berlanjut lagi sampai udah sebulanan, itu kan 2019 Oktober. November masuk yang ke project itu November akhir. Nah, sebulan tuh Kak, sampai Desember. Hingga pada akhirnya di Januari 2020 saya kecelakaan. Kecelakaan, bukan kecelakaan biasa, itu kecelakaan besar. Karena udah sampai ke kepala saya, itu kecelakaan kepala. Kamu kecelakaan apa? Motor, mobil, lagi jalan ditabrak? Kecelakaan motor. Itu saya lagi naik salah satu ojol. Oh, naik ojol, boncengan. Iya. Kamu penumpang nih. Ini saya menceritakan cerita yang diceritakan kakak saya Kak. Karena saya waktu kejadian itu sama sekali nggak ingat. Oh, nggak sadar. Tapi kejadian malamnya itu ingat. Oh, sebelum kejadiannya ingat. Yang kejadian itu nggak ingat. Oke, jadi kalau udah pas jedar dihantam udah nggak ingat. Itu di Jalan Raya Bogor. Di Jalan Raya Bogor, saya mutar balik naik ojol ini. Drivernya ini seusia saya lah, 25-an. Mungkin masih darah muda gitu ya Kak ya. Kebut-kebutan. Jadi waktu muter balik dia kebut-kebutan. Nah, dia mau hindarin, nggak tahu itu minibus atau halte trans, nggak tahu. Dia mau ngindarin, ternyata waktu ngindarin tuh ada batu di depan. Batu, mau ngindarin batu juga tuh, gelombang batu gitu kan. Separator gitu kan. Ternyata tergelincir itu batu. Nah, dia pelipisnya itu, infonya pelipisnya cuma sobek. Nah, saya terlempar ke beton pembatas jalan gitu, kayak flyover gitu, ke beton gitu. Berarti kamu sampai ke pental, berarti kenceng banget. Kencang banget. Berarti emang kebut-kebutan. Iya, kebutan. Karena dia mau ngindar kan, mungkin saya di situ mau ngejar waktu juga, nggak tahu itu kejadian, nggak tahu gimana. Saya kebentur, untungnya itu pakai helm. Pakai helm, jadi mungkin nggak mati di tempat gitu ya. Cuman di luar dugaan, malah itu waktu ditolong sama salah satu ibu yang di situ nolong saya di lokasi. Awalnya biasa aja Kak. Begitu udah sampai ke rumah sakit, itu saya muntah darah. Saya muntah darah, ada fotonya kok. Itu muntah darah. Terus waktu yang itu lama-lama kepala saya itu membesar. Nah, itu kayaknya nggak ada fotonya, itu nggak di share. Ya, berarti ya. Pendarahan di dalam sih kayaknya. Tapi emang rata-rata kalau misalkan habis kecelakaan yang dihindarin tuh yang sampai muntah itu ya. Kalau setahu aku ya. Muntahnya bukan cuman di mulut, jadi keluar muntah terus hidung sama ini kuping juga. Bener-bener. Oh iya, itu berarti pembuluh darah. Iya, jadi pembekakan gitu Kak. Bentar, ketika kamu terpental, yang kamu lihat apa? Atau yang kamu rasakan apa? Tiba-tiba dedak, blank. gitu. Kalau kakak bilang saya yang saya ingat begitu saya sampai di rumah sakit itu saya bangun, saya pengen banget itu ke stasiun televisi itu karena malamnya itu saya minta budget saya belum cair. Oh, masih mikirin, masih ingat. Masih mikirin film. Iqbal Ramadan kali Yang aku tanyain adalah ketika kejadian itu, kira-kira kamu ingat gak berapa detik atau berapa menit kamu langsung udah ngeblank? Kan nggak juga. Batu tuh. Pokoknya yang saya ingat tuh saya paginya itu mau pergi. Saya izin sama abang juga, saya nggak ingat. Jadi dari cerita itu waktu saya kebentur, itu helm masih di sini, masih dipakai, nyantol di sini. Hingga pada akhirnya dilarikan ke rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakit apa gitu di jantung kalau nggak salah ya. Dilarikan terus mau penanganan, cuman dipersulit sama rumah sakitnya. Pertama alasan dia nggak memadain alatnya, kedua juga nggak bisa BPJS karena di situ penanganan saya itu bukan cuma satu dokter, 3, 4 sampai 5 dokter karena kan udah langsung kepala gitu kan. Ada akhirnya ya udah dipindahkan
Terus yang diinfokan pertama malah yang di Binjai, karena kan KTP Binjai. Binjai infokan ke keluarga saya infokan ke abang. Oh, yang ada di sini. Pada akhirnya abang datang ke rumah sakit. Terus kayak minta tolong penanganan, terus dokternya bilang harus ditanganin seperti VVIP gitu. Lebih setengah jam, bahkan ada ultimatum kayak pernyataan dari dokter, kalau ini lebih setengah jam maksimal sejam nggak ditanganin bisa meninggal lewat gitu. Akhirnya ditanganin nggak? Abang bingung, maksudnya budgetnya itu biayanya nggak kecil ya. Berapa waktu itu? Kurang lebih 70-80 juta. Mungkin kalau untuk yang lain itu kecil, tapi kan untuk kami besar banget saat itu. Besar itu. Ya itu besar, hitungan 30 menit. Oh ya Allah, ngepet aja gue dapat 20 juta sejam. Nggak boleh ngepet. Oh iya, apalagi ini. Waktu kejadian itu setelah kamu jatuh, kamu udah nggak inget apa-apa. Pas ingetnya melek, pas bangun di rumah sakit udah hari keberapa? Ya itu paginya kan. Paginya. Malam tuh jam 12, jam 11 sampai jam 2, 3 jam lebih tuh operasinya. Paginya bangun, loh kok di sini? Aku mau minta mau minta budget aku kan, totalnya nggak bisa diri katanya kan. Oh berarti posisinya waktu jatuh tabrakan itu insiden, kamu nggak sadar dan kamu Pingsan sadarnya berarti. setelah operasi. Lama juga ya. Ada yang kasih info nggak waktu di TKP tempat kejadian itu, yang nolong kamu siapa? Mungkin ada nggak yang info? Mungkin kakak yang tahu, kalau saya nggak dikasih tahu. Kemarin pernah dikasih tahu waktu saya masih siuman, karena kan masih pemulihan, saya pengen tahu juga kan siapa yang nolong. Dikasih tahu tapi saya lupa namanya. Mungkin kakak sama papa ingat namanya gitu kan, nama ibu tersebut. Oh, ibu-ibu yang ibu-ibu lewat. Ibu-ibu gitu, langsung nolongin. Makan ibu ini duluanin saya, berarti kan dari hal tersebut saya lebih parah, jauh lebih parah gitu. Tapi si yang bawa motor kan pelipisnya doang. Itu dia kabur atau gimana? Itu dia juga nggak bisa kabur karena kan dia jatuh juga. Ya dia mungkin dibawa juga sama yang nolong yang lain. Pokoknya itu dia dijahit, habis itu udah selesai. Tapi ada satu yang kayak saya kecewain, pihak perusahaan ojol tersebut mengklaim itu nggak permanen. Jadi yang harusnya mungkin bisa pertolongan seperti, kan kalau di luka permanen itu kan 20 jutaan lebih kak. Ini cuma dikasih 5 juta. Karena dianggap bukan luka permanen. Padahal kalau boleh jujur ini sampai sekarang masih ada. Apanya? Efeknya? Jadi saya tuh setiap berapa detik itu harus kayak netralin diri dulu gitu kan. Oh, karena saraf-saraf juga kena ya. Apa yang kamu lakuin biasanya? Kalau untuk ngenetralin itu, pejamkan mata, tarik nafas atau seperti kayak netralin diri, kayak seperti yang kak bilang, tarik nafas terus agak ngapain ngerileksin dikit ya, gimana caranya? Kalau misalnya itu nggak dilakukan, pusing, vertigo gitu segala macam. Gara-gara sebotol minuman kali? Bukan dong, itu lagu. Oh iya, gue kira. Oke, tapi ada ini dong pasti ya, maksudnya kayak penyesalan waktu setelah kejadian itu. Emang waktu itu kamu cuma mau ngambil fee doang? Itu salah satu poinnya, tapi mungkin nggak bisa kita nyalakan orang lain. Mungkin saya introspeksi diri saya sendiri. Ada hal yang membuat mungkin Tuhan menegur saya. Karena kan itu Januari, 14 Januari. Itu udah mulai kayak ada perbedaan di saya itu di sebelum Natal, sebelum tanggal 25. Kenapa? Karena itu kan saya lagi dikasih rezeki lebih kak, karena panjang proyek di film, banyak callingan. Jadi saya aktivitasnya memang untuk apa? Untuk kayak aneh-aneh gitu enggak, cuman kayak mungkin tergiur dengan royal dunia malam juga itu. Dunia malam party layaknya anak muda lah di kota Jakarta. Lagi sombong-sombongnya lah ya. Apalagi dia ibaratnya lagi merintis artis baru. Iya, ya kan? bener. Pengen gabung sama temen-temennya yang udah artis-artis ini. Udah sini party. Bukan lagi gitu. Star Syndrome. Ain kalau kata Didi Tiga Kingkong. Iya. Emang kamu sering party waktu itu? Dibilang sering mungkin nggak, beberapa kali, tapi itu nggak pernah saya lakuin dari kecil gitu. Jadi mungkin setelah di Jakarta, bahkan setelah mulai naik itu saya ngelakuin, ya mungkin itu salah satu faktornya. Tapi ada satu juga yang paling penting, itu saat malam Natal itu kan saya gereja tuh, dan saat Natalnya itu saya kan di agama kami Katolik kan itu ada namanya pastor itu khotbah. Saya sampai bilang, lama banget sih ini pastornya khotbah. Jadi lama saya kayak banget, iya gerutu gitu, pengennya ya? Gitu pengen itu cepet. benar. Padahal
rezeki saya itu juga Tuhan yang kasih gitu loh. Nah, benar. Berarti gue gak boleh gitu kalau Jumatan. Gak boleh kalau Jumatan lu. Ini Ya kadang-kadang gue ngantuk gue. ceramah lama banget pengen ngantuk-ngantuk gitu. Ngantuk-ngantuk. Dengerin emang kita harus dengerin sih karena isi khotbah atau isi ceramah itu penting ya kan, mengingatkan. Terus setelah kejadian ini kamu masih sering ngerasa sakit, apa yang kamu lakukan? Kalau boleh jujur, ini sebenarnya nggak boleh dibilang Kak. Pesan dari kakak saya nggak boleh dibilang. Tapi berhubung ini spesial di podcast ini saya bilang. Oh ya. Ini saya bilang di kepala ini masih ada selang sebenarnya. Serius di kepala kamu? Iya. Kok selang? Selang. Jadi selang yang nyatu sama dagingnya itu untuk kan dulu itu susah karena ini setengah ini hancur. Rahang kuping, rahang pipi, rahang hidung sama yang bagian ini itu udah hancur. Oh kalau patah itu biasanya pasang pen gitu. Benar, kalau di bagian kaki. Kalau ini kamu apa? Selang itu fungsinya buat apa? Mengalirkan makanan lebih apa? Karena kan itu kan interaksi Kak kalau kita nelan makanan, jadi kan susah. Jadi saya nggak perlu kayak nelan makanan gitu, jadi udah dengan sendirinya melalui saluran. Oh belum dilepas? Karena dia nyatu sama daging. Itu harusnya kemarin setelah pemulihan itu harusnya dilepas. Terus kenapa? Ya ini mungkin karena kemarin di luar dugaan, kayak mungkin aturan durasinya sekian. Ternyata sebelum sekian itu udah nyatu sama daging, alhasil ya udah. Oh. Aduh, kamu ada berasa aneh nggak? Ganjel barang asing gitu. Kalau kayak teman-teman saya suka Saya operasi, dari kemarin gitu tuh saya mau tanya, dari awal juga saya mau tanya, cuman kakak nggak pernah ngasih tahu. Nah kemarin karena memang saya juga sempat berdarah di sini main bola. Udah dibilang jangan main bola kan, tapi tetap saya hobi main bola. Terakhirnya dibilang kan kakak, makanya saya juga tahu. Oh gitu, jadi mau nggak mau kakak ngasih tahu lah. Iya, berarti kamu harus dan ini sampai sekarang. Berarti harus mengurangi aktivitas kamu yang seperti itu harusnya. Saya yang hobi banget main bola. Oh, untungnya cowok main bola. Kalau cowok main bola memang rata-rata ada selang di sininya. Kalau cowok main bekel ada implan di hidungnya. Lu dong. Gua asli. Bolanya beda. Terus setelah ini kedepannya apalagi akan mau kamu mau dibedah lagi kah atau gimana? Ada cita-cita mau operasi lagi nih, misalnya kalau ada rezeki gitu, bener-bener bisa nggak sih? Kayaknya enggak deh Kak. Mungkin di beberapa orang mungkin kan saat nanti punya rezeki lebih ingin memperbaiki bentukan mukanya gitu kan. Tapi kalau saya mungkin ya Tuhan udah kasih kayak gini. Walaupun kadang saya nggak pede gitu kan Kak. Ada perbedaan sebelum sama setelah operasi itu, ada perbedaan seperti mata saya ini kalau diperhatikan sipit sebelah. Nggak terlalu kelihatan kok. Kamu masih kelihatan kayak Dearly Idol. Dearly Idol. Iya tahu lo lihat ya kayak Dearly Idol ya. Cakep kan? Bus. Ngomong lihat laki aja. Coy. Berarti ini memang udah ibaratnya seumur hidup lah ya, selang itu akan bersahabat dengan selang. Tapi kenapa nggak dicabut? Emang nggak ngerasa ada yang ngeganjel gitu? Itu pasti. Cuman memang karena udah nyatu sama dagingnya. Di mananya sih? Di bagian sininya. Jangan mau ngelus aja bilang. Enggak, gue penasaran gitu. Terus dari efek itu ada efek ke organ yang lain nggak? Yang kamu rasakan sekarang? Saya nggak bisa panas. Oh, gue pikir nggak bisa ngaceng. Coy, nggak gitu dong, beda dong. Nggak bisa beda dong, Say. Lu nggak bisa gerah gitu. Nggak bisa panas. Panasnya panas gerah, nggak ada angin atau panas matahari. Bisa misalnya di ruangan yang gerah gitu mungkin nggak bisa karena itu kan harus lebih banyak kayak keluar keringat. Oke, alaskan malamut ya Kak. Itu. Enjong dong. Ya oke, terus. Selain itu nggak bisa panas. Itu juga kayak kalau udah ngomong lebih dari 3 jam atau lagi berpikir itu dulu sakit, tuh saya kontraksi. Dulu tuh saya suka banget berpikir Kak. Sekarang malah kalau udah kebanyakan berpikir atau ngomong sambil berpikir gitu kayak udah itu harus diam dulu. Kedut-kedut gitu Kak di mata sebelah kirinya ya, yang paling deket sama karena temanku kayak gitu. Nah, kalau kamu nanti ada skrip panjang apa segala macam kamu harus hafalin itu ada pengaruhnya dong berarti? Ada pengaruhnya, cuman kan itu udah salah satu tuntutan kita, udah salah satu kerjaan kita ya mau nggak mau. Makanya saya lebih ke kayak diri saya itu gimana, ini saya nggak bakalan bisa nih, jadi gimana caranya gitu. Jadi udah ada strategi, strategi sendiri gitu.
Makanya kadang kalau skrip itu kalau misalnya sutradaranya bisa ngimprov, saya improv. Apalagi kalau pakai emosi kan, pasti kan narik ke kepala gitu Iya, ya. itu saraf-saraf semua Iya, itu benar. bermain kan, apa kayak emosi, nangis mungkin atau ketawa yang terlalu kencang itu kan semua pakai saraf semua. Iya, pasti tegang kan. Apalagi kalau nyium gitu kan bawaannya tegang ya kan. Enggak dong. Udah punya pacar belum sih? Sekarang. Hah? Udah. Udah boleh. Dia ngakuin gue. Bukan lu. Bukan lu, udah Gua kira pacarnya. Udah punya pacar. Cowok cewek. Cewek Oh, gua dong. pikir. Lu emang Sekarang lagi ngetren cowok sama cowok. Oke. Ya. cewek kamu tahu dengan keadaan kamu? Tahu. Terus apa yang dia bilang atau reaksi dia apa? Ya menerima gitu karena mungkin dia juga dari Medan. Dia dari Medan dan syukurnya sekarang dapat pasangan yang bisa menerima sih. Oke pemirsa, kita sambut cewek jadi. Gak ada. TV kali ya. Gak ada. Ya. Lu pikir ini pagi-pagi ambiar? Didatengin gitu ceweknya gitu kan. Gak ada. Di Yang Medan datang berarti? Randy Wala. Coy. Di Medan? Dia di Medan, dia asalnya dari Medan tapi sekarang ngerantau juga di Jakarta. Oh, Jakarta Ngikut juga. kamu atau emang dia kerja? Enggak, dia kerja dia S1 psikolog. Psikolog. Cucu. Berarti bisa sekalian buat cerita kamu segala macam. Gue pengen ibaratnya. konsul dong. Karena Bipolar kan gue. oh, pantesan lu kadang suka ketawa nangis sendiri. Emberan. Terus karir kamu yang sekarang lagi kamu jalanin apa? Ada kontrak FTV atau apa yang lagi kamu jalanin dan Kontrak sekarang mungkin kayak untuk di sinetron belum ada kontrak, masih ada sih kemarin udah selesai, sekarang lagi lepas lagi, freelance lagi, tapi kalau untuk konten-konten paling ada kontrak gitu, untuk konten-konten iklan gitu. Masih susah nggak buat ini nyari job? Ya namanya juga masih freelance, kadang ada kadang enggak. Kamu kalau mau gampang jadi bencong dandan deh. Enggak Banyak dong. jobnya. Loh, gue nyaranin. mohon maaf, drag queen di Jakarta juga udah banyak. Lu lagi. Tapi kita ada paket loh. Jeng. Ayo udah paket. Ada Kita paket. jumpa di Bantar Baca Tarot. Kamu mau tahu kan? Mungkin ada hubungannya dengan karir kamu ke depannya atau hubungan kamu dengan si cewek kamu atau mungkin pokoknya apapun dibacain sama Bule Real. Sebutin tanggal, bulan, dan tahun. Nanti aku sensor. Lahir, Ya. ya lahir dong. Lahir masa mati? meninggal. Mau mati nggak gue tanya Nanti lu. kita tahu. Tanggal Itu kartu apaan sih? Ini kartu tarot. Ada dukunnya ya? Ada ini yang jelas ini cuma 20 unit di dunia. Oh iya. Tahun 2000? Iya. Ya nggak baru 24 tahun. Si muda kali kau ya. Ambil 3 aja kartunya, nanti kita bacain sedikit. Karena durasi ini 20 hari. Coy, lama bener. Ambil 3. Bebas yang mana aja. 1, Kasih ke kakak. Kak Jeff Angga, ya 2. 2. Oh, 3. Kartu pertama boleh. Gambaran kartu pertama ini menggambarkan sama seperti dia adalah sebuah keberuntungan ya. Oh ketinggian ya. Jangan ketinggian. Ya. Terkena pesawat lu. Makin tinggi makin dekat sama Tuhan. Coy. Ya jadi ini adalah gambar satu bentuk keberuntungan ya. Terselamatkan. Sebenarnya kamu punya faktor luck oke. Tapi harus sedikit berhati-hati. Oh, dia Karena- sebenarnya udah dikasih miracle terus ya, keajaiban ya. faktor lucknya bagus banget, faktor keberuntungannya bagus banget. Tapi memang agak sedikit itu tadi, banyak melakukan satu pelanggaran janji, pelanggaran sumpah di masa lalunya. Entah itu janjimu sama Tuhan atau janjimu sama orang tua. Ya contoh kecilnya kayak misalkan kamu datang berdoa untuk menjadi baik-baik saja, menjadi anak yang sukses, bla bla bla, ujungnya dugem. Bener ya. Ya kan? Ujungnya apa namanya tadi, judi online itu kan hal sesuatu yang orang tidak tahu kalau kita melanggar itu, tapi kita tahu bahwasannya itu adalah sebuah janji sumpah serapah yang kita langgar. Kartu kedua. Gambaran kartu kedua ini menggambarkan satu hubungan percintaan. Kalau kata aku di sini dibilang yang kelihatan cinta-cinta bangetnya dia, padahal yang kesemsem si perempuannya. Jadi kalau kata aku dalam hubungan kalian ini ya memang agak sulit ya say, kalau misalkan keras sama keras.
Tapi bagi aku hubungan perjalanan cinta yang kalian jalan ini perfect. Karena dua-duanya saling melengkapi. Bener sulit Kak, soalnya beda agama. Oh, Tuhan memang satu. Ya, Kelamin kita sama. Enggak dong. Ya. Kartu ketiga ini gambaran satu apa ya? Satu prinsip yang harus kamu ubah sebenarnya. Anak ini prinsipnya kuat. Kalau iya, enggak. Tapi sekali misalkan prinsip itu digoyahkan, continuity tuh kalau kata anak syuting. Berlanjut. Apalagi misalkan kayak kamu, contoh kecil, aku nggak pernah dugem, aku nggak pernah party. Tiba-tiba tergoyahkan tuh prinsipnya. Karena kamu nyaman, kamu lanjut. Jadi bablas Ya. gitu. Prinsipnya kuat, tapi begitu dia melanggar prinsip itu, lanjut. Bablas. Gitu, Tapi gini, bablas terus. kamu udah tahu kamu sama cewek kamu beda agama. Memang mau dibawa kemana sebenarnya? Orang kesekian yang ngomong seperti itu. Berhubung karena dia di Jakarta, kan tahu sendiri gimana lingkungan Jakarta gitu kan Kak. Kalau dari akunya sendiri, aku udah bilang sama dia, jangan terlalu sayang sama aku. Jangan terlalu cinta Dia sama Muslim. aku. Dia Muslim, aku yang Katolik. Dia Katolik. Jangan terlalu cinta sama aku. Tapi berhubung karena kamu masih di Jakarta ini, sampai kapanpun aku jaga. Tapi kalau untuk kedepannya, kalau memang kita jodoh ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya udah mungkin ada yang lebih baik. Yang penting kamu sama aku sama kamu, kita saling jaga. Jadi Ya, kalian siapa yang mau ngalah buat Tak dulu. Jatuhnya jagain jodoh orang dong. ember. Iyalah, jagain jodoh orang. Di antara kalian siapa yang mau login? Kira-kira dari aku selalu bilang sama dia, kamu jangan berpikiran untuk narik aku, karena aku pun nggak berpikiran narik kamu. Jadi memang kalau aku bilang gitu sama teman-teman bilang, terus mau dikemanain? Aku nggak mau ngalah gitu. Atau dia mungkin? Kalau aku bukan nggak mau ngalah, tapi memang karena memang di keluarga aku Katolik, ya jadi hidup Katolik mati Katolik. Nah kalau untuk dia seandainya pun dia mau, tapi ada salah satu aja dari keluarganya yang nggak setuju, aku nggak. Walaupun dia mau, aku nggak. Oh, jadi tujuannya memang anak ini maksudnya kalau kamu mau ya ayo, tapi tidak ada yang menentang. Ya bagus, maksudnya. Udah berapa tahun sih pacarannya? prinsipnya. Masih jalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Sebenarnya enggak, kalian itu ya beda agama. Ngapain dipastiin udah tahu awal, harusnya pas kenalan agamamu apa gitu langsung. Karena dia di Jakarta, dia dari Medan, dia Enggak, untuk awal-awal pertama kali kenal harusnya tanya dulu agamamu apa gitu. Kalau misalnya Tapi nggak bisa juga kalau sama agama. Temen gue sama agama sama kelamin. Coy, enggak Jadi- dong, itu beda. Oh, iya. Enggak, gue pengen tahu nih. Ini kan di luar sana banyak banget ya. Apa cerita-cerita tentang percintaan dua agama yang berbeda. Itu dari awalnya harusnya lu tahu kalau udah agama beda, udah nggak usah pacaran, ngapain? kalau misalnya aku nggak pacaran sama dia, aku nggak bisa jaga dia, Kak. Kan nggak ada status. Jadi dia terserah. Kan? Lu, kamu cari cewek yang lain lah maksudnya. Enggak, Emang jadi- nggak ada cewek Jadi Katolik intinya dari gambaran kartu kedua aja udah menggambarkan mereka ini saling sayang. Cuman itu tadi. Enggak, gue itu nih gini ya, ngerti gak sih lu boleh? Ngerti, maksudnya di awal pertemuan. Awal pertemuan, udah tahu dia Muslim. Kenapa nggak? Udah cari cewek yang lain yang non Muslim, yang Kristen atau Katolik juga. Kenapa nggak kepikiran ke situ? Kenapa? Ya udahlah jalinin dulu. Kenapa sih orang-orang yang berbeda agama itu di luar sana? Kenapa harus maksain pacaran sih? Gue tanya dulu sekarang sama lu. Lu deket sama cewek yang dulu itu. Jadi nggak lu? Sama-sama agama itu? Jadi nggak? Gue tanya. Enggak sih. Enggak kan, ya udah. Ngapain lu jadi Tuhan buat orang lain? Lu aja gagal mulu. Enggak, gue nanya. Kalau gue kan bedanya adalah karena memang nggak cocok, bukan Nggak jodoh. cocoknya apanya? Nggak jodoh. Gue yang nanya. Enggak gitu. Maksud gue dia kan yang memang pelaku hubungan percintaan beda agama. Gue pengen tahu nih kacamata mereka nih, kenapa sih di luar sana banyak banget yang kayak gini. Sedangkan pas kita kenalan dong, halo gini misalkan nih Iqbal, Putri gitu kan. Wah. Ceritanya, Iya. ceritanya Oke. Iqbal, Putri gitu. Terus tanya nomor satu aja dulu. Putri, mohon maaf, kamu agamanya apa? Di situ dulu. Kalau misal Terus aku jawab versi Putri. Ayang aku. enggak, kalau bilang aku misalkan aku muslim. Jangan gue misalkan gue non muslim. Oh ya udah, cari putri yang lain. Gitu loh maksud gue. Tapi ya gue kasih tahu. Kenapa Iqbal mau sama ini, gue kasih tahu. Iqbal kenapa mau sama Putri? Karena Putri itu sekarang mualaf. Oh gitu. Putri mualaf. Jadi nanya orang lain ngerti. Gue bukan dia, gue mau nanya dia. Kapan lagi ngerosting kameramen? Kamu kenapa? Kamu kenapa mau bertahan? Kenapa harus dia gitu? Emang nggak ada
kenal cewek lain. Dari tadi kan yang lewat hati kan nggak ada yang tahu. Aduh, udah susah. Iya. Udahlah deh. Ini makanya orang kalau cinta pakai hati boleh, otak nggak pada dibawa begitu. Lu nggak usah nggak tenang, gue belain lu. Nggak usah dengerin dia. Dia yang sama agama aja nggak jadi kemarin. Sama agak udah diworo-woro, udah posting semua di TikTok, di story IG, udah direstuin sama teman-teman. Nggak jadi juga, say. Bener, emang bener. Itu aib gue, setan. Iya. Gimana? Kenapa? Gonza, seandainya ada satu orang wanita keyakinannya sama dengan kamu, orangnya baik, mau menikah sama kamu akan melepaskan cewek kamu yang sekarang atau nunggu momen cewek kamu yang minta putus dari kamu? Nunggu momen cewek aku yang minta putus dari aku. Karena aku punya kakak, aku nggak mau nyakitin hati cewek. Karena kakak kamu cewek? Iya, aku percaya sama karma itu. Sama kayak sekarang yang aku lakuin, Kak. Walaupun aku pada akhirnya dibilang orang nggak bakalan bisa, tapi ya aku selalu berusaha untuk positif ngejaga dia, pasti nanti karma baik juga ke aku. Kalau misalnya nggak sama dia, pasti nanti ada penggantinya kok. Kalau misalkan cewek kamu ada di depan kamu ngomong apa sama dia? Jaga diri baik-baik. Iya, aku jaga kok, tenang aja. Bukan lu. Lu bukan cewek, lu bukan perempuan, lu serempuan lu. Iya. Oke, baik. Terus kalau berarti sekarang itu kamu menunggu bahwa dia sudah menemukan. Nggak menunggu juga. Jalanin aja. Iya, jalanin aja, nggak menunggu dia mutusin aku. Bukan, maksudnya kalau dia menemukan sosok laki-laki yang Ikhlas, muslim, kamu ikhlas ngelepas. Kalau dia minta putus. Ikhlas. Atau misalkan kita nggak ada yang tahu, Tuhan kan maha penggerak hati manusia ya. Siapa tahu dia tergerak untuk pindah agama ke kamu, pindah keyakinan kamu, kamu akan terima. Itu susah kan? Enggak ada yang nggak mungkin loh. Kamu aja bisa selamat dari maut. Maksudnya kan itu susah, bukan nggak mungkin. Karena memang keluarganya muslim banget, Kak. Bahkan di depan aku aja. Atau mungkin kamu? Atau mungkin kamu yang login. Nggak bisa. Nggak mungkin juga. Karena dianya kemarin udah di depan aku pernah ngomong teleponan sama mamanya. Mamanya udah nyiapkan jodoh untuk dia, kayak dijodohin gitu. Tapi Cuman aku bilang sama dia, kalau untuk dijodohin jangan deh. Tapi kalau misalnya kamu nanti yang dapat, kamu menemukan dan kamu nyaman, kamu rasa itu yang terbaik, satu agama sama kamu, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, kamu jangan di Jakarta. Di luar Jakarta, di Medan. Kok ngatur? Enggak ya. Bukan ya. Trauma Dia keras juga ya. Iya, dia keras. Kan gue bilang tadi kan, prinsip anak ini kuat, cuman sekali dia sampai kegoyah prinsipnya, bablas. Enggak, selain dari sayang tadi, pakai hati, apa yang kamu lihat dari sosok wanita kamu ini? Gingsulnya. Mohon maaf, gue juga gingsulan. Perempuan. Oh, perempuan. Enggak, kenapa gingsul? Banyak banget loh non-muslim gingsulan juga. Kenapa? Cuma itu aja Ya, gingsul. beda aja. Dari sifat, apa yang kamu suka dari cewek kamu? Sifatnya? Salah satunya. Pendek juga dia. Sifat, bukan fisik, sifat. Perhatian sih. Perhatian. Tuh, emang orang tuh seleranya beda-beda. Kayak misalkan dia suka ke pacarnya, ya gingsulnya. Mantan lu suka ke lu ya duitnya, beda-beda kan? Nah gitu dong. Terus Gonza, sekarang kan kamu berdiri di sini, meniti karir, menjalani hidup lagi, show must go on gitu kan. Kepikiran gak sih di belakang sana puluhan tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang 24 tahun yang lalu. Ya, atau 19 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ada sosok yang sebenarnya kamu harus berbicara sama dia. Dan ketika sosok itu hadir di sini, kamu mau ngomong apa sama Gonza kecil? Gak nyangka sih bakal bisa sejauh ini. Gak nyangka bakal bisa sejauh ini. Karena dulu itu kayak anak kecil pada umumnya yang main. Ini sebenarnya yang sekarang ini versi Gonzaga yang beda. Karena versi Gonzaga yang kecil itu yang pintar, rajin sekolah, selalu juara kelas, nggak macem-macem, nggak neko-neko, nurut sama orang tua. Tapi yang Gonzaga yang sekarang, apalagi yang beberapa tahun lalu itu udah yang terikut sama dunia-dunia. Ya, tapi Tuhan mungkin masih punya rencana, masih diberi hidup untuk kesekian kalinya. Dengan versi yang sekarang ya harus banyak belajar lagi sih, Kak.
ke sifat masa kecil, tapi mungkin nggak akan bisa karena kan itu namanya pendewasaan gitu kan. Sekarang mungkin udah tahu gimana susahnya, gimana beratnya ngejalanin hidup. Jadi mungkin sekarang banyak Kak, mulai dari ditipu temen, ada juga Kak kemarin kalau boleh cerita waktu 2021 yang setelah kecelakaan itu, sebelum COVID itu, saya kesini terus saya ditipu temen. Abang saya sendiri malahan. Itu saya kan mau ngekos di Depok. Itu saya ditipu. Dia bilang harus ditransfer duluan. Oke, turun dari Soekarno-Hatta, turun dari stasiun pesawat, terus saya naik kereta di Manggarai. Dia dengan alibinya, dengan alasannya yang katanya masih syuting segala macam, orang syutingan juga. Tapi saya nunggu dari jam 10 pagi sampai jam alasan segala macam. Saya nggak bisa tidur loh itu Kak, karena kalau saya tidur itu barang kan nggak digembok itu. Nunggu ya nggak bisa tidur gitu kan. Terakhirnya saya udah mulai ini. Ya, dia ngasih alamat ya. Alamat kosannya. Dia alamat kosan nggak. Saya ngasih alamat dan sekarang itu ternyata kosan yang dimaksud dia itu nggak jauh dari dari tempat tinggal saya sekarang. Sama sekali nggak ada ternyata Kak. Itu nggak ada. Alhasil ya uangnya udah sama dia, gitu. Tapi kakak saya yang selalu nguatin saya katanya udah ikhlas lah. Dan after kejadian itu saya kayak udah uang nggak ada, mau nggak mau. Udah dengan nomor segini minta, saya kayak ngerasa, aduh Tuhan apa? Setelah itu malah itu job lancar Kak. Ya karena memang kayak gitu yang aku bilang setiap kali tabur tuai itu ada ya kan. Dan kartu pertama tadi kan menggambarkan adalah satu pembayaran karma masa lampau yang ibaratnya karena kamu udah punya sumpah serapah yang kamu langgar, bukan satu kesalahan yang kamu langgar, tapi sumpah serapah itu prinsip tadi begitu udah bablas. Tapi di saat kamu sudah sadar ya Tuhan kasih lagi nikmat. Tapi aku penasaran deh, abang-abangan kamu itu terkenal nggak sekarang? Dan sekarang dia makin lebih parah ternyata. Kemarin sempat ketemu aku. Itu dia. Di film. Kemarin ketemu aku di film, di salah satu proyek, dan mungkin itu kalau kita udah berserah sama Tuhan, pesan untuk teman-teman, serahkan semuanya sama Tuhan. Yes. Karena Tuhan yang ngatur hidup kita. Tuhan sutradara terbaik, kalau kata aku. Itu Tuhan menaikkan posisi aku Kak. Kemarin setelah sekian lama proyeknya nggak bareng, di saat proyek kemarin tuh, peran aku lebih tinggi. Tuhan itu luar biasa. Yes. Kelihatan banget ya, kamu ada di posisi di atas dia. Itulah, kalau kata Bang John LBF, jangan ngatur Tuhan, biar Tuhan yang ngatur kita. Kalau kata sekretaris Bang John LBF, gue nanya gue nggak salah gue nanya, Bang John nonton ngakak nih, dan sampai Bang John yang typing di bawah loh. Kalian cari tahu aja netizen. Udah close dulu. Bahaya ini. Ya pokoknya. Gonza, udah jangan dengerin ya. Gonza, terima kasih. Kamu jangan patah semangat karena kita tidak ada yang tahu roda itu berputar. Kita tidak tahu sekarang kamu ada di sini di podcast kita ini sebagai Gonza yang masih merintis karir. Kita tidak tahu 1 jam ke depan atau berapa hari ke depan atau berbulan-bulan ke depan kamu sudah ada di jajaran paparan atas. Bintang paling bersinar di Indonesia, kita nggak ada yang tahu. Jadi tetap berdoa sama Tuhan, minta keajaiban-keajaiban yang lain, karena kamu sudah lolos dari maut, kamu sudah melakukan judi online, kamu sudah dikasih cobaan, tapi kamu tetap bisa bertahan. Itu semua karena miracle atau keajaiban Tuhan. Ya? Yes, betul sekali. Jadi satu pesan yang aku bisa tangkap pada hari ini adalah sebanyak apapun uangmu, setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun popularitasmu, seberapa terkenal kamu, kita tidak bisa membeli yang namanya maut, jodoh, dan takdir.
Ya, semuanya sudah tapi di saat kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali, tetap pertahankan nilai kebaikan dalam diri. Walaupun mungkin kita dihujat dengan kebaikan kita, itu lebih baik daripada kita harus dibangga-banggakan dengan sebuah keburukan kita. Itu aja, buat. Ya, buat teman-teman semua, kalau punya cerita yang luar biasa, menginspirasi seperti Gonza yang ada di podcast kita hari ini, boleh tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Jeff Fangasi Lalahi dan Bule Real yang ada di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan dari King Kong TV channel selanjutnya, dan tetap di sebelah mata. Bye-bye. Thank you Gonza.